Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa dan ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Kebetulan kopinya panas. Mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kendala apapun, dan mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Bibi. Bibi itu bule atau tante. Kebetulan ini kiriman dari sahabat pemirsa atau subscriber. Ini cerita ini sebenarnya dikirimkan ya kurang lebih ada kalau sebulan yang lalu dari pengirim cerita ini. Sebut saja nama pengirimnya Wahyu. Wahyu itu menceritakan pada saya, kebetulan bulenya waktu itu masih kehidupannya itu masih apa ya, ya bisa dibilang pas-pasan. Kisah ini terjadi pada tahun sekitar 86 mungkin, karena sekarang bulenya, tantenya yang istilahnya narasumber yang mengalami hal itu sudah cukup lumayan sepuh. Sekarang bibinya itu bulenya di rumah, masnya nggak kerja lagi karena udah lama ini cerita ini. Baiklah, sebut saja nama bulenya itu, tantenya teman saya ini, namanya Bule Yah atau Beyah. Kalau orang Jawa, wong Jawa bilang, orang Malang itu nyeluk Beyah. Beyah ini profesinya jualan daun pisang. Jadi dia pagi hari sampai sore hari itu cari daun pisang. Daun pisang nyari di kebun, di tempat-tempat biasanya beli. Kalau nggak beli, biasanya orang yang punya kebun yang luas itu kan, wis ambilan njupo di kebunku, wis gak usah tuku, nggak, gitu. Sekalian bersihin daun-daun keringnya, daun pisang yang kering-kering itu biasanya dibersihin biar buahnya bagus. Setelah Beyah itu atau Bule Yah itu cari daun pisang, siangnya sampai sore dikumpulin jadi satu. Biasanya pagi dibawa ke pasar. Karena daerahnya deket-deket sini, kita sebut aja, memang nggak usah disamarkan ya. Desanya itu, kalau dulu itu dibilang orang desanya, dusun itu Menel. Kalau sekarang sudah menjadi dusun Sendang Sari. Kebetulan Beyah itu rumahnya di Sendang Sari. Jarak pasar dari Sendang Sari mau ke pasar itu jaraknya kira-kira 9 kilo. Kalau dulu belum ada transportasi itu biasanya kalau ke pasar jalan kaki. Daun pisangnya itu disunggi. Lewong Jawa ngomong itu disunggi. Ono sing ngomong disungun, ditaruh di atas kepala, kepalanya bawah, istilahnya bawah daun pisang itu. Terus dia juga masih nenteng daun pisang di tangannya. Jadi bawahnya double, ada yang ditaruh di atas kepala, ada yang ditenteng. Karena jarak tempuhnya jauh, itu biasanya biar sempet
ke pasar itu pagi, biasanya BIA itu transit. Kebetulan BIA itu punya saudara di daerah yang dekat pasar, jadi kelewatan. Sebelum ke pasar dia ngelewati rumahnya saudaranya itu. Nah, kebetulan jaraknya dari rumahnya ke tempat saudaranya itu ada kalau 3 kilo, terus dari rumahnya saudaranya menuju ke pasar sudah tinggal 5 kilo. Akhirnya setelah ngumpuli daun pisang, dikumpulin, biasanya itu kalau jalan mau ke pasar kan jam 11 sudah berangkat. Jam 11 malam sudah berangkat, transit dulu di rumahnya saudaranya. Setelah istirahat kira-kira 1 jam, 2 jam di rumahnya saudaranya itu, BIA itu ngelanjutin jalan kakinya ke pasar lagi. Nah, kalau dia berangkat pagi jam 4 atau jam setengah 5, nyampe pasar sudah kesiangan. Jadi berangkat dari rumah itu biasanya malam. Jam 11, jam 12. Nah, waktu itu jalanlah BIA berangkat. Kira-kira jam 11 malam. Setelah berangkat, dari perjalanan BIA ke rumahnya saudaranya itu masih jalan kira-kira 1 kilo. Itu kan melewati pemakaman umum. Habis rumahnya BIA, jalan ke selatan, itu kanan kirinya kebon. Kebon ladang jagung, ladang singkong, kebon. Nah, jadi jalannya masih jalan tanah, belum ada aspal, belum ada cor. Tahun 80-an itu sambil bawa daun pisang di atas kepalanya sambil nentek gini. Terus BIA itu ngelewatin makam umum, kuburan umum. Nah, kebetulan di sebelah kiri jalan mau pintu masuk kuburan itu, kalau dulu belum ada gapura ya jalan biasa untuk masuk ke kuburan itu. Sebelahnya jalan yang mau masuk ke kuburan itu ada rimbunan bambu. Nah, di situ kurang 5 meter dia mau ngelewati jalan yang masuk pemakaman umum itu. Tahu-tahu bambu itu roboh cuman 1 batang. Roboh ngalangin jalannya BIA tadi. Karena BIA itu dari jauh itu mikirnya apa itu kok ada pohon bambu mentiung. Kalau wong Jawa ngomong pohon bambu itu mentiung itu kalau roboh kan roboh ditebang, itu enggak roboh mentiung gini. Jadi enggak mentiung ngalangin jalan, itu roboh gini. Jalan terus itu BIA. Karena ya udah sering lewat situ, terus nyalinya juga besar, bukan penakut. Karena dia bilangnya kalau saya takut saya nggak makan, kalau saya takut ya nggak bisa jual daun pisang. Lewat setelah hampir 1 meter itu nyampe yang pohon bambu mentiung tadi, robot tadi, ternyata ada selendang. Di pohon bambunya itu ada selendangnya. Sudah dekat, terus dipegang selendang itu. Loh, ini selendangnya siapa sih ini? Di pohon bambu, di wite pring kok ada selendangnya gitu. Selendangnya siapa? Akhirnya bawaannya tadi, daun pisangnya tadi ditaruh di tanah. Dia pulang. Balik lagi karena jaraknya masih 1 kilo. Dia pulang ke rumahnya, manggil kakaknya. Anggap aja kakaknya namanya Mbah Dan. Nah, Mbah Dan itu dipanggil, dibilangin kalau aku tadi mau lewat ada pring
bambu roboh kok ada selendangnya. Akhirnya diantar sama kakaknya itu, namanya Pak Jan itu. Ais, merono didelok tak terno. Akhirnya berdua Biyah sama Pak Jan tadi ke sana lihat. Ternyata udah nyampe lokasi tempatnya pohon bambu yang roboh ada selendangnya tadi. Pohon bambunya udah tegak lagi. Selendangnya sudah nggak ada. Nah, terus kakaknya tadi, Pak Jannya tadi bilang gini, kok niku ya apa sih ngapusi tok, jare ana pring roboh, ana selendange. Wis teko kene wis didelok kene, kok gak ana pringe, gak ana sing roboh, gak ana selendange. Terus ngotot itu, Biyah itu ngotot bilang gini, lho mang aku liwat kene lho, ana pring roboh ngene, ana selendange. Aku gak wani liwat, tak deloki ngene selendange. Tak pegang-pegang ya selendang. Wis ayo, anu wis tak antar sampai sini, kamu terus jalan gitu. Akhirnya Biyah tadi terus jalan berangkat ke pasar. Pak Janya kakaknya tadi balik pulang. Nah, terus dapat 3 hari lagi. Biyah tadi kan ya tiap hari jualan daun pisang. Dapat 3 hari, lewat situ lagi. Jam 11 malam lewat situ lagi sambil bawa daun pisang. Yang tangannya sebelah kanan nenteng daun pisang lewat. Nah, dia kan berpikirnya kemarin itu ada pohon bambu ngalangin jalan, ada selendangnya. Setelah dekat kan dia nginget-nginget, istilahnya setengah takut, setengah merinding, tapi kan dia tetap jalan aja. Mau nggak mau tetap lewat situ karena jalannya cuman satu-satunya ya lewat situ. Nah, terus dia nyampe situ, ternyata nggak ada apa-apa. Akhirnya habis bambu yang jalan mau masuk ke makam umum itu ada sungai. Waktu dulu sungainya itu masih dari bambu, jembatannya bambu. Jadi bambu itu dikasih sesek atau geribek, ada yang bilang kayak anyaman bambu itu pakai lewat. Kalau kita jalan di atasnya ya gerak geradak gitu. Lewatlah Biyah tadi di jembatan bambu tadi, nyebrang sungai. Habis nyebrang sungai, nah Biyah itu, jadi sungai itu ada kayak semacam apa ya, membentuk satu pulau. Jadi ini ada sungai dari arah barat, terus ada sungai kecil lagi dari arah utara. Nah, sungai tadi ketemu jadi satu gini. Sungai besar yang dari barat, sungai kecil yang dari utara itu ketemu jadi satu. Nah, terus di tengahnya sungai yang ketemu jadi satu itu kalau orang Jawa bilang tempuran, kali tempur. Maksudnya tempuran itu bertemunya 2 sungai. Nah, di situ membentuk satu kayak pulau gitu. Jadi kayak tanah, ada batu-batuan, ada cadas, batu cadas gitu. Ya kira-kira ada, kalau tempuran tadi yang bentuk kayak pulau itu kira-kira ada 4 meter persegi lah. Nah, di situ itu habis lewat jembatan, kan jalannya setapak. Yang sebelah kiri itu sungai yang tempuran tadi, yang sungai ketemu sungai tadi. Sebelah kanan itu sawah-sawah. Terus kok sambil bawa daun ini ada cahaya. Cahaya itu nggak jalan, maksudnya cahayanya itu diem tapi nggak berupa api. Jadi kayak ada sinar, tapi kalau orang Jawa bilang cemromong. Jadi kok ada sinar di tengahnya, yang antara sungai sama sungai itu yang kayak pulau itu kok ada sinar. Diliatin dari jauh kira-kira ada kalau 4 meter itu, sinar apa itu? Apa sih kok ono anu lampu murup? Kok ono lampu murup, bilangnya gitu. Terus dilihat lagi kan penasaran dia.
Setelah dekat, oh ternyata memang ada kayak cahaya itu. Kebetulan terang bulan. Nah itu jelas kelihatan sungainya, aliran sungai juga kelihatan. Yang membentuk pulau itu ya kelihatan remang-remang gitu, terang bulan. Karena Beya itu memang orang berani. Orang berani, udah terkenal di desanya itu orang paling berani walaupun perempuan. Akhirnya loh, kok mau anu ya tak deloke. Kok anu masih nyala aja tak lihatin. Ditaruh lagi daun pisangnya tadi. Ditaruh, dia turun ke sungai. Beya tadi turun ke sungai. Wah, kalau dulu tahun 80-an kan pakai jarik ya. Wah, langsung di anu jariknya biar nggak basah, dia turun ke sungai. Setelah nyampe yang ada cahaya kayak nyala tadi, ternyata setelah dekat itu dilihatin itu yang nyala itu bokor. Kalau orang bilang itu bokor. Bokor itu semacam tempat terbuat dari logam. Itu biasanya tempatnya, kalau orang dulu bilangnya tempatnya buah-buahan, tempatnya untuk makanan-makanan raja gitu. Loh kok ada bokor, yang dilihat itu loh. Kok ada bokor yang gini? Nah ternyata bokor itu tertutup tapi kayak bercahaya gitu loh. Entah itu cahaya pantulan dari bulan atau apa, tapi kelihatannya Beya itu kayak mengeluarkan cahaya sinar itu, tapi nggak terlalu terang, nggak remang-remang gitu. Akhirnya dilihat, dibuka. Setelah dibuka bokor itu, ternyata di dalam bokor itu isinya ada kalung, ada cincin, ada gelang, ada anting-anting apa-apa. Kalau orang Jawa bilang itu anting-anting. Nah, macam-macam komplit di situ, ada gelang sekaki, ada tusuk konde, semua itu dari emas. Karena Beya itu orang yang apa ya, masnya orang walaupun nggak punya, hidupnya sederhana, tapi dia itu nggak mau istilahnya ngambil bukan haknya, itu nggak mau. Jadi dia di Bogor tadi dilihatin loh, kalung, gelang, sopo kari. Punya siapa ketinggalan di sini? Masa ada orang mandi daerah sini tuh nggak ada orang yang sekaya ini, masa mandi aja perhiasannya ketinggalan sama bokor-bokornya sama tempatnya. Nggak mungkin ini kalau punya orang mandi ketinggalan. Padahal sungai itu nggak ada tempat mandinya, maksudnya bukan, kalau orang Jawa bilang duduk babakan. Babakan itu biasanya kalau orang dulu di sungai itu ada lokasi tempat mandi, itu namanya babakan. Nah, tempat umum untuk mandi itu. Di sini nggak ada tempat mandi, nggak ada penduduk yang mandi di sini, kok ada perhiasan ketinggalan di sini. Akhirnya mau ngambil, enggak, diambil apa enggak, dia masih mikir gitu. Dibawa pulang apa enggak ya, dibawa pulang apa enggak ya gitu. Kalau dibawa pulang nanti orangnya nyari, sambil dilihat ini masih emas, semua masih emas, gelang, kalung, terus tusuk konde, semua komplit, perhiasan wanita perempuan itu komplit. Akhirnya pulang lagi dia, wes aku tak nyeluk kakang aja gitu, tak nyeluk kakang kue. Akhirnya daun pisang itu tinggal situ, dia lari pulang. Setelah lari pulang, ngajak kakaknya lagi yang namanya Kang Jan, Pak Jan itu diajak ke situ. Ayo Kang, saya di kali Tempuran, di sungai Tempuran yang ketemu sungai antar dua sungai itu yang ada kayak pulaunya itu, saya ada lihat ada bokor, dalamnya bokor itu perhiasan. Akhirnya kakaknya Pak Jan itu diajak ke sana. Diajak ke sana, udah nyampe lokasi yang ada bokornya itu, ya hilang lagi bokor itu. Endi nggak ono, kono iku ngapusi tok, nggak wong sate turu digugai, barangnya nggak ono. Udah mau tidur diajak ke sini, barangnya dilihat
nggak ada. Lo tadi ada, masih ngotot seperti itu Bek Ya itu. Tadi ada Kang. Nah buktinya mana sekarang nggak ada. Mungkin belum apa ya, barang itu wis barang bangsa halus lah. Mungkin ya namanya orang hidupnya susah, hidupnya kekurangan, mungkin dicoba orang ini mau ngambil apa enggak. Seandainya tadi itu cerita berikutnya masnya, setelahnya berapa hari kan, sakjane dikekno awakmu, barang itu aslinya dikekno awakmu, cuman kamu terlalu jujur, terlalu lugu. Seandainya kamu bawa pulang ke rumah ya tetap jadi emas itu. Tetangganya itu bilang gitu, tak bawa pulang nanti saya dipakai gantinya, lek tak gawa mulai kok aku gawe jole, gawe tumbal gitu. Maksudnya kalau barang itu seandainya diambil, setelah dia kaya, suatu saat dia jadi gantinya, takutnya itu. Jadi nggak dibawa, dia pulang lagi, manggil kakaknya itu, manggil Pak Jan itu. Akhirnya hari-hari berlalu, dia Bek Ya, namanya Bek Ya itu tetap jualan daun pisang itu. Ini cerita terakhirnya begini. Suatu saat Bek Ya itu berangkat lagi seperti biasa, bawa daun pisang, istilahnya di kepalanya nenteng juga daun pisang. Biasanya ditali, zaman dulu itu talinya juga belum ada rafia, belum ada apa, talinya tetap pelepahnya pisang itu buat tali. Lewat situ lagi jam 11 malam. Biasanya Bek Ya itu kalau berangkat jam 11 malam, nanti transit di saudaranya. Habis transit di saudaranya kan meneruskan perjalanan. Kalau meneruskan perjalanan pas sebelum subuh jam 4 pagi itu nyampe pasar. Nah itu jam 11 berangkat. Setelah berangkat, melewati kuburan tadi yang ada bambu roboh, ada selendangnya itu. Habis lewat situ, lewat jembatan yang dari bambu juga. Terus kan dari jembatan itu kira-kira 10 meter itu kan yang namanya kali tempuran yang bentuk pulau ada bokornya itu. Lewat situ dia seret, tapi nggak terjadi apa-apa. Terus dia tetap jalan ke pasar. Biasanya dia mampir ke saudaranya, mungkin karena itu kepingin cepet laku, wes pelan-pelan aja karena bawahnya itu banyak. Kebetulan itu daun pisangnya bawahnya banyak, jadi dia nggak mampir ke tempatnya saudara. Bek Ya itu kalau capek istirahat dulu, karena ya namanya 7 kilo perjalanan itu kan jauh. Capek, istirahat, ditaruh, terus berangkat lagi gitu. Loh itu bilangnya Bek Ya itu kok enteng, daun pisang yang berangkat tadi sebelum melewati kuburan umum atau bokor tadi kok berat. Pertama berat, dari rumah itu berat, ya biasa berat, namanya daun pisang masih baru kan, belum kering itu kan berat. Nah setelah melewati yang menemukan bokor yang nggak jadi diambil perhiasan itu, setelah lewat situ kok jadi enteng, ringan gitu. Bawah lo tadi berat kok sekarang ringan, kok kayak nggak bawa beban gitu daun pisang itu. Wes alhamdulillah nggak berat-berat gitu, sambil bawa tentengan, sambil bawa daun pisang di atas kepala itu. Akhirnya dia jalan. Biasanya karena Bek Ya itu jual daun pisangnya itu murah, nggak mahal seperti penjual-penjual lain. Itu langganannya kan banyak. Biasanya sebelum nyampe pasar, dia itu dijemput bakul. Pengepul daun pisang itu biasanya di sebelumnya pasar.
Nah, kalau orang bilang itu di daerah setelah mau masuk pasar itu ada sungai, itu namanya Sungai Sukun, itu di pengepulnya tadi biasanya jemputnya di situ. Nah terus udah nyampe situ kok, loh lah itu kok diem saja pengepulnya. Yang beli daun pisang langganan saya itu kok diem saja, kok aku lewat nggak disapa, kok nggak dibeli daun pisang saya gitu. Akhirnya dia ngeliatin pengepul daun pisang tadi, loh kok diem aja ya. Terus dia tanya, loh nggak beli daun saya ta, nggak tuku godongku tadi, kok diem aja, tak suruh beli daunku kok diem aja, apa sudah nggak mau beli daun pisang dari saya gitu. Akhirnya dia meneruskan perjalanan ke pasar. Biasanya itu habis di situ dibeli pengepul daun pisang itu, kok pengepulnya nggak respon, nggak nyapa, nggak apa. Akhirnya ya itu terus ke pasar. Sampai pasar, daun pisang itu dibawa keliling, ditawar-tawarkan ke semua orang. Yang biasanya kan pasar itu ada pasar buah, pasar pakaian, pasar apalah. Nah itu kan dia bawa daun pisangnya itu yang khusus untuk orang jualan daun pisang, jualan hasil palawija, pisang, ada bentul itu, tales apa itu. Akhirnya ditawar-tawarin itu daun pisang itu, nggak ada yang respon, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang nyapa. Akhirnya sampai setengah 9. Biasanya sebelum subuh itu sudah habis daun pisang itu. Ini kok sampai setengah 9 nggak laku-laku daunku ini, kenapa, ada apa? Padahal ya nggak berat bawanya itu. Akhirnya putus asa, ya itu frustasi, putus asa, udah nggak dodol godong, nggak popo, wis tahu tak pulang aja, nggak jualan daun pisang nggak apa-apa, tak pulang saja. Akhirnya daun pisang itu diambil, dibanting di pinggir jalan. Zaman dulu kalau di kota itu ada trotoar, itu dibanting di trotoar. Daun pisang itu sambil marah-marah. Jualan mulai berangkat jam 11 sampai jam setengah 9 nggak laku-laku. Kena opo godongnya, opo, oh kenapa daun pisang saya ini kok nggak laku gitu. Setelah dibanting itu kan berserakan lah, daun pisang itu berserakan. Setelah berserakan, ternyata di sela-sela tumpukan daun pisang yang berserakan itu ada kain. Kain itu lebarnya kayak sapu tangan lah, tapi warnanya putih. Terus diambil sama Bek Yai, ini sapu tangannya sopo gitu. Oh, perasaan saya gak bawa sapu tangan. Lagian kalau bawa sapu tangan ngapain harus ditaruh di sela-sela daun pisang, ngambilnya juga susah. Terus sambil dilihatin gini, dia masih bilang sapu tangannya sopo. Akhirnya sapu tangan tadi ditaruh di tempatnya daun pisang yang di atas kepala, itu namanya marang. Kalau orang dulu marang, ada yang bilang bajong, ada yang bilang marang. Yang dari anyaman bambu itu, wadah besar itu namanya, kalau orang Jawa bilang, orang Malang ini marang. Marangnya sambil digini, dikempit. Nah, yang kayak sapu tangan kain itu dimasukkan marang. Daun pisangnya ditinggal, udah nggak laku, ditinggal. Nah terus dia biasanya ibunya Bek Yah itu, orang tuanya perempuan itu, biasanya kalau Bek Yah ke pasar kan minta dibeliin ikan asin, dibeliin jajanan gitu, kayak jajanan pasar lah. Orang dulu kan gitu, jajan-jajan sederhana itu. Nah, karena Bek Yah takut, di samping takut ya kasihan. Biasanya pulang dari pasar kan bawa oleh-oleh, beli ikan asin, beli jajan untuk orang tuanya. Itu kan nggak bawa duit, nggak laku daunnya. Nah ternyata dia muter ke pasar itu, jalan-jalan itu kok tanya-tanya gini, nggak ada yang respon, nggak ada yang nanggapin. Akhirnya dia mencoba memberanikan diri, tanya ini berapa harganya, ini berapa harganya. Nggak ada yang respon. Jadi akhirnya Bek Yah itu
apa aku iki karena nggak punya uang, nggak digubris orang, apa nggak direken orang gitu, apa saya dianggap minta-minta gitu. Akhirnya pulang. Ya tadi pulang dengan tangan hampa, udah daun pisangnya nggak laku, pulang nggak bawa oleh-oleh, biasanya bawa kue-kue jajanan itu sama ikan asin kesukaan orang tuanya itu nggak bawa. Terus pulang dari pasar sampai perjalanan istilahnya ketemu orang, ketemu anu itu nggak ada yang nyapa. Nah, ternyata setelah balik lagi itu nyampe tempat yang nemu bokor tadi, kembali ke hampir dekat sama rumahnya itu kira-kira 1,5 kilo itu. Habis lewat sungai yang ada ketemu bokor kayak emas tadi, mau nyebrang sungai yang ada jembatan bambu itu, marangnya diambil yang tempat bawa daun tadi. Dia bilang gini, apa gara-gara kain ini jualan saya nggak laku, daun saya nggak laku, saya nggak bisa dilihat orang gitu. Akhirnya kain kayak sapu tangan yang warnanya putih itu waktu lewat jembatan dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai itu kan melayang gini ya, mau jatuh ke sungai. Lah kain tadi sebelum jatuh ke sungai sudah hilang duluan. Loh, kok nggak ada hanyut, nggak ada nyampe nyemplung ke sungai kok sudah hilang, kok nggak hanyut, kainnya kemana gitu. Akhirnya pulang ya tadi. Setelah pulang nyampe rumah dia, lo kok gak bawa ikan asin, gak beli apa-apa, pulang dari pasar. Diceritain seperti itu, gini ada kain gini saya nawarin gak laku-laku, langganan saya yang biasanya beli daun saya itu gak nyapa saya, gak tahu saya, kayak gak lihat saya. Akhirnya cerita-cerita dibilangin sama kakaknya, itu gombal wewe itu, harusnya kamu tadi waktu bawa gombal tadi, bawa kain tadi, masuk ke pasar ngambil apa saja orang nggak kelihatan. Marang kamu, tempat wadah kamu itu buat ngambil apa yang kamu inginkan itu orang nggak bisa lihat kamu. Ngapain kamu nggak masuk ngambil apa buat pulang? Lah kira-kira kalau kita mungkin orang sekarang, orang yang ngerti, orang nah kita masuk ke bank apa ke toko emas karena nggak kelihatan. Nah itulah kejujuran seorang Bekyah itu. Berarti memang Bekyah itu orang jujur, orang lugu yang kalau wong Jawa bilang nerimo ing pandum. Nerimo ing pandum ini artinya ya menerima apapun yang diberikan Allah itu dengan ikhlas apa adanya, tanpa harus kita melakukan perbuatan yang melanggar agama. Jadi alhamdulillah ya, walaupun sekarang saya kalau umpama ya sudah sepuh, saya istilahnya apa ya, sangat mengapresiasi, respect ya, orang seperti ya itu kan sudah jarang, sekarang sudah langka. Alhamdulillah cerita ini dikirim ponakannya ya itu, tak tanyain sama ponakannya yang ngasih cerita itu, sekarang ya keadaannya gimana? Wahyu, alhamdulillah ya masih sehat, masih ya, sekarang ya cucunya, anaknya ya yang istilahnya yang nyuplai kehidupannya, jadi sudah ditanggung anaknya, cucunya gitu. Udah alhamdulillah sudah kehidupannya sudah baik, sudah nggak seperti dulu lah, wis dianggap aja sekarang sudah mapan lah gitu. Nah itu kesimpulannya gini, segala sesuatunya kalau kita menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada ya nanti kan ada hikmahnya sendiri. Nah mungkin itu yang bisa saya ceritakan dari sahabat kita Mas Wahyu. Terima kasih
Terima kasih ceritanya. Mungkin itu kita bisa ambil hikmahnya, positifnya. Jadi jangan takut sama gaib, jangan takut sama hal-hal yang bersifat menakutkan atau hantu apapun. Kita harusnya lebih takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih dulurku yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Yang belum, monggo silakan subscribe biar Anda nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Cukup sekian, ada salah kata, tutur kata saya yang tidak berkenan, saya hanya manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.